Sejumlah wanita single parent atau janda di Desa Balaradin, Kecamatan Lebak Siu menggeruduk kantor Inspektorat dan Dinas Sosial, Kabupaten Tegal, Kamis 13 Maret 2025. Para janda dan ibu rumah tangga ini datang ke kantor tersebut bersama Ketua Forum Peduli Masyarakat Desa Balaradin, Haji Edi. Edi menuturkan, para ibu-ibu rumah tangga ini sebenarnya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah berupa bantuan pangan non-tunai BPNT dan program Keluarga Harapan PKH. Namun, sejak 2021 silam, mereka tidak pernah menerima bantuan tersebut meski memiliki kartu anjungan tunai mandiri, ATM, PKH. Hari ini mengawal apa, Pak? Oh, kami mengawal ibu-ibu masyarakat Balaradin bantuan pangan non tunai. Itu diduga diapakan itu bantuannya? Ya, diduga untuk aslinya harus terrealisasi kepada ibu-ibu tersebut, akan tetapi tidak sampai terrealisasi kepada orangnya, Pak. Dugaannya kemana itu, Pak? Ya, kita saat ini untuk ini yang jelas kami tidak tahu. Diduganya paling yang mesti ke pemerintahan desa, ke oknumnya. Keluarga penerima manfaat (KPM) Sutijah 60 tahun yang merupakan warga Desa Balaradin mengaku terakhir menerima bantuan sosial pada 2021. Kemudian di tahun berikutnya hingga sekarang, wanita yang berstatus janda ini tak pernah mendapatkan uang bantuan. Terakhir menerima itu di Bank BRI Kambangan. Nah, setelah menerima uang dibelikan sembako. Itu terakhir tahun 2001 sampai sekarang. Saya nggak menerima uang sama sekali. 2021? Iya. Oh, tapi Ibu masuk dalam DTKS? Masuk. Masuk ya? Iya. Oh, nggak dicoret nggak? Enggak. Aktif ya? Terus. Aktif ya? Iya. Berarti yang bantuan pangan non tunai yang 600 per 3 bulan itu nggak dapat? Enggak. Harusnya dapat apa? Emang harusnya dapat. Terdaftar Ibu? Iya, terdaftar. KPM masih aktif nomor. Aktif. Oh, masih aktif ya. Karmini 60 tahun, warga Desa Balaradin yang berstatus janda ini juga mengaku tidak mendapatkan bantuan tersebut sejak 2021. Hal senada diucapkan Susilowati 42 tahun, keluarga penerima manfaat PKH. Sejak 2021, ibu dari dua anak ini tak pernah dapat PKH. Padahal, sebelumnya dia mendapatkan bantuan sosial dari Presiden, Banpres, pada 2020 lalu. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Inspektorat Kabupaten Tegal Daryanti mengatakan, aduan dari warga Desa Balaradin ini akan segera ditindaklanjuti setelah ada disposisi dari Bupati Tegal. Dia menjelaskan, sesuai Permendagri nomor 8 tahun 2023, setiap ada aduan dari masyarakat harus dilakukan verifikasi lebih dulu. Dalam verifikasi itu, pihaknya akan melihat apakah aduannya memenuhi 5W dan 2H atau what, who, where, when, why, dan how much. 5W dan 2H itu untuk mendiagnosis situasi atau masalah secara menyeluruh, ujar Daryanti, usai menemui warga Desa Balaradin. Tidak masalah, kami terima aduannya, nanti kita tindak lanjuti setelah ada disposisi Bupati. Berarti ini akan dipelajari dulu ya? Ya, sesuai dengan Permendagri 8 tahun 2023, ketika kita menerima aduan, itu ada yang namanya tahapan verifikasi. Di situ kita akan melihat apakah aduan itu memenuhi 5W, 2H atau tidak. Paling tidak minimal 3W, itu nanti kami memproses aduan tersebut. Kepala Dinsos Kabupaten Tegal Iwan Kurniawan mengaku saat didatangi ibu-ibu itu, pihaknya langsung mengecek di komputer untuk melihat kebenaran data penerima manfaat. Menurutnya, apabila bantuan itu tidak sampai ke tangan penerima, maka pihaknya akan melakukan pengecekan ke lapangan. Ada yang sebagai penerima, ada yang tidak. Seperti Bu Susi itu tadi bukan sebagai penerima. Penerimanya pada tahun 2021. Ada yang lain dicek juga muncul karena itu sistem dan kami tidak bisa ngakali sistem. Artinya dari situ sudah kelihatan jelas sebagai penerima bukan. Adapun sampai ke tangan dia tidak menerima itu yang perlu kita perjelas nanti sampai ke bawah. Perlu klarifikasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait, ada ketua kelompok, ada pendamping yang mungkin barangkali bisa nanti ikut menjadikan tambahan informasi kejelasan terkait dengan permasalahan. Pihaknya juga akan mengklarifikasi terhadap kelompok dan pendamping desa setempat. Iwan menyatakan, mestinya penerima bantuan itu masing-masing pegang ATM atau kartu pencairan. Ketika ada kesulitan di lapangan oleh penerima, maka harus ada bukti penguasaan ATM. Terpisah, Kepala Desa Balaradin Umar Utsman mengaku untuk bantuan sosial itu, pihaknya tidak ikut campur karena sudah ada petugasnya masing-masing. Kepala desa tidak tahu menahu soal bantuan itu. Saya cuma tanda tangan SKTM, surat keterangan tidak mampu, saja.
Terkait ATM, saya juga tidak tahu, tidak pernah pegang, kata Umar saat dihubungi lewat telepon. Yeri Novelli, Radar Tegal TV.